Halo Sobat Besi. Kita lagi ada di Bakso Berkah 88. Untuk video kali ini kita akan mewawancarai salah satu UMKM yang berada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya bisa simak video kita semua. Halo, saya Natasha Violina Suyudi, NIM 64220057. Halo, perkenalkan Alpinur Wahidah dengan NIM 64221790. Halo, saya Indri Lestodelia dengan NIM 64222731. Halo, nama saya Cika Angelin Putri Lisi dengan NIM 64220104. Halo, nama saya Siti Hawa Nurkasana dengan NIM 64220342. Halo, nama saya Yudo Atmojo dengan NIM 6422825. Halo, perkenalkan nama saya Sausan Zahra dengan NIM 64222849. Ibu, boleh perkenalkan diri, Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Nita. Oke. awal mula Ibu buka bakso ini, Ibu baksonya bikin sendiri atau Ibu ngambil dari agen atau bagaimana, Bu? Kalau untuk baksonya kebetulan saya buat sendiri. Kebetulan kan suami saya bisa, jadi awalnya itu dia yang membuatnya gitu. Tapi perlahan-lahan lama-lama diajarin bisa sendiri. Untuk penjualan bakso ini, apa aja sih yang Ibu tawarin ke customer? Saya hanya menjual bakso dengan mie ayam saja. Jadi yang lain dia menjual. Dua menu utamanya, mie bakso dan mie ayam. Iya. Oh iya Bu Nita, untuk akses lokasi untuk jalur terdekat untuk masuk ke warung bakso 88 ini dari mana gitu? Bisa jelaskan? Kalau misalnya dia naik angkutan itu bisa berhentinya di Jalan Haji Sibi. Nanti dari Jalan Haji Sibi itu bisa masuk ke dalam. Kalau untuk angkutannya bisa naik angkutan umum atau Iya. naik kereta api, itu juga bisa. Kalau untuk kereta api nanti berhentinya bisa di Universitas Pancasila. Karena di stasiun itu ya? Iya. Tahu nih Bu, kenapa dinamainnya itu Bakso Berkah 88? Dari mana sih nama itu? Kalau namanya itu sebenarnya suami saya yang kasih namanya itu. Berkahnya itu tuh supaya kita tuh dapat berkahnya. Kalau untuk 88 itu angka 8 itu kan tidak ada putusnya ya. Jadi tuh usahanya tuh jalan terus gitu, nggak ada putusnya. Amin. Amin. Untuk warung bakso Berkah 88 ini, apakah mempunyai logo? Oh iya, gini Bu Nita, untuk aspek pemasaran misalkan ya, itu bagaimana cara warung Ibu untuk menarik perhatian pelanggan baru gitu? Cara menariknya ya. Iya. Kalau untuk pemasarannya sih kita sebenarnya awal mulanya itu kita buat flyer. Hmm. Nah, itu kita sebarkan by WhatsApp, terus Iya. kita update di status sosial media juga. Nah, kebetulan awal-awal bukanya itu kita tuh bikin promo. Promo, iya. Misalnya pembelian berapa gitu, kita kasih free apa gitu. Kalau Oh, misalnya iya. makan di sini, Hmm. minumnya gratis gitu. Iya. Di awal-awalnya sih, tapi kalau untuk sekarang normal aja sih. Oh iya, jadi pertama kali di awal itu pembelian promo ya, terus ada free minuman gratis gitu ya. Baik. Terus ada nggak keunikan lain dari bakso-bakso yang lain gitu? Keunikan lainnya sih sebenarnya nggak ada sih, cuma dari rasanya sudah pasti beda sih. Iya. Iya. Oh karena produksinya apa gimana? Bisa dijelaskan? Kebetulan kita kan buat sendiri ya untuk baksonya, kita tidak beli dari dari penjual lain. Ya, jadi kemungkinan rasa bisa udah ini ya, udah bagus. Insya Allah bagus. Mantap. Dari aspeknya bagaimana Bu, cara Ibu menentukan harga jual baksonya ini pakai perhitungannya yang bagaimana untuk mencapai keuntungan yang Ibu inginkan? Kalau untuk harganya kita tuh mengikuti harga pasaran sih Mbak. Kalau misalnya harganya terlalu tinggi juga kan
apa ya, konsumennya pasti mencari harga yang lebih rendah. Betul. Jadi untuk harganya kita ngikutin pasaran di sini aja. Oke. Untuk dari sisi SDM-nya Bu, untuk sekarang warung bakso Ibu ini udah punya karyawan atau belum? Kebetulan belum ada, tapi ada apa ya, adik yang suka membantu gitu. Cuma dia nggak full 1 hari bantu di sini. Oke. Untuk kedepannya apa Ibu mau membuka lowongan pekerjaan untuk bekerja di warung bakso Ibu? Kedepannya sih pasti ada sih. Pasti ada. Pasti ada perekrutan, nggak mungkin kan terus-terusan sendiri. Iya. Soal yang sering terjadi saat membuat bakso, kayak Kendala-kendalanya mungkin misalkan pas sudah matang baksonya kata oh baksonya ada yang kurang, Atau adonan. Atau adonannya atau dari kualitas dagingnya. Heeh. Terus yang kedua, bagaimana memastikan bakso yang dihasilkan memiliki rasa enak itu mungkin dicobain dulu. Atau ada bumbu rahasia gitu gimana Bu? Ya, atau dagingnya ya. Terus apakah menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas bakso? Apakah pakai mesin atau gimana Ibu untuk dalam pembukaan itu? Belum. Aspek teknik ada yang ingin saya tanyakan Bu, biasanya apa sih masalah yang terjadi saat membuat bakso? Untuk masalah ini sebenarnya itu pada saat penggilingan. Kalau penggilingan itu kan kualitasnya suka berbeda ya. Karena kan yang gilingnya itu bukan kita langsung, tapi kita per tempat penggilingan bakso. Jadi untuk bakso yang dihasilkan itu kadang suka kekenyalannya itu suka ada yang lebih kenyal atau nanti ada yang lebih apa ya, kenyalnya kurang gitu. Masalahnya sih di situ sih. Yang kedua, bagaimana memastikan bakso yang dihasilkan itu memiliki rasa yang enak? Kalau untuk bakso yang dihasilkan itu paling dilihat dari tingkat kematangannya. Karena kalau misalnya pada saat pembuatan terus baksonya itu kayak direbus, itu kalau misalnya kematangannya kurang pasti rasanya kurang enak. Seperti itu. Kalau dari aspek teknologi, apakah teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas bakso? Apakah Ibu udah daftarin? Kalau untuk pembuatannya ya, pembuatannya kita kebetulan masih yang pakai teknologi modern ya, masih modern. Jadi belum ada yang baru. Yang terakhir, bagaimana Ibu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan produksi seperti didaftarin di Shopee Food, GrabFood, Untuk GoFood? saat ini belum, karena kebetulan kan saya masih sendiri ya. Kalau misalnya didaftarin di Shopee atau misalnya di Gojek itu kan pasti bakal kewalahan juga. Pasti ada rencana untuk Rencananya ada, tapi belum didaftarkan. Kalau untuk pembayaran di sini bisa non tunai atau tunai Bu? Oh, bisa. Bisa pakai QRIS. Baik. Baik, untuk aspek finansial, saya ingin tanya bagaimana Ibu mengelola pemasukan serta pengeluaran operasional harian di warung bakso? Pengeluarannya kebetulan saya ada catatan hariannya. Jadi dari pemasukan hari ini itu pendapatannya berapa, terus untuk pengeluarannya apa saja itu ada pencatatannya. Jadi bisa ada tracknya lah. Terus Bu, kira-kira untuk pemasukan dan pengeluaran harian tuh dicatat secara rutin nggak Bu? Iya, dicatat. Ibu saya ingin bertanya soal aspek finansial. Kira-kira berapa biaya yang biasanya dikeluarkan setiap hari untuk belanja bahan bakso? Kalau untuk biaya full ya, itu untuk satu hari itu sekitar 1 sampai 1,5 juta. Itu satu minggu? Enggak, satu hari. Satu hari? Tapi itu kalau misalnya semuanya itu kita beli gitu. Kalau misalnya baksonya masih ada, itu nggak segitu. Itu kalau Itu termasuk bakso dan mie ayam? iya. Berapa habis porsi yang terjual? Kalau dari porsi nggak bisa dilihat, kan ada yang belinya itu nggak full satu porsi gitu, hanya ada yang setengahnya aja. Tapi
dikeluarkan berapa nih. Nah dari situ kan bisa dicek ya, kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya pastinya itu nggak bisa dicek gitu, karena kadang ada yang hanya beli bakso kecilnya aja seperti itu. Kalau untuk mie-nya itu bisa dicek, misalnya dikeluarkan berapa, yang habis berapa. Ibu mengenai aspek ekonomi, Bapak berkira modal awal Bapak aspek sosial, bagaimana Ibu Dita menjaga kualitas dan kebersihan produk agar pelanggan merasa aman dan nyaman ketika makan di sini. Untuk kualitas informasi dari bahan-bahannya itu udah pasti harus dikasihin sama gitu, nggak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan udah pasti hasil dasarnya berbeda. Kalau untuk kebersihannya udah pasti kalau ada yang habis makan itu langsung dibersihkan, nggak jadi yang Lalu yang terakhir, apakah Ibu Dita menghadapi tantangan terkait dengan persaingan usaha sesama jenis di sekitaran sini? kalau untuk pasti ada yang lain yang kita berjaga, yang ini usahanya sama itu pasti ada yang suka tidak suka itu pasti ada. Lalu bagaimana cara Ibu menghadapinya? Kalau untuk membedakannya kualitasnya itu kualitasnya itu beda. Saya mau nanya dari aspek lingkungan hidup. Pertanyaan saya, dalam hidupan sehari-hari ini berjualan, apakah menggunakan kemasan sekali pakai seperti plastik atau styrofoam? Apakah pernah mempertimbangkan alternatif ramah lingkungan seperti wadah daur ulang atau kertas? Kalau untuk yang dipakai itu masih yang sekali pakai. Kalau untuk yang daur ulang itu sebenarnya ada, tapi kalau untuk pakai daur ulang kemungkinannya itu cepat hancur gitu loh. Jadi masih belum bisa semuanya dipakai yang daur ulang gitu. Baik. Kedua, apa yang biasanya Ibu lakuin dengan sampah sisa jualan seperti plastik bekas, bahan makanan, atau air cucian? Apakah ada upaya khusus untuk mengelolanya agar tidak mencemari lingkungan? Kalau untuk plastik bekas kayak misalnya botol aqua atau yang lain-lain itu kebetulan itu saya kumpulkan. Kebetulan kan di sini kan suka ada pemulung yang lewat ya. Itu biasanya dari yang saya kumpulkan itu saya kasih ke mereka. Kan biasanya mereka kan suka membeli juga. Kalau untuk air cucian ya, air cucian itu kebetulan saya langsung ke got. Jadi nggak mencemarkan lingkungan sih. Terakhir saya punya pertanyaan tambahan terkait jam operasionalnya. Itu buka tutupnya kalau boleh tahu diinfoin hari apa sampai hari apa, dan tutupnya dari buka dari jam berapa dan tutup jam berapa? Kalau untuk hari ini sebetulnya kita bukanya Senin sampai Minggu itu dari jam 10 pagi, untuk tutupnya itu biasanya setengah 9 malam. Tapi kalau untuk liburnya itu biasanya tergantung sayanya sih, sayanya itu mau libur atau enggak. Nggak menentu ya Bu ya? Iya, tapi seringan nggak ada liburnya. Baik, sekian dari kami interviewnya. Terima kasih Bu sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan interview kami untuk memenuhi tugas kami. Semoga warung bakso berkah 88 ini semakin sukses, semakin diberkahi juga sesuai dengan namanya. Amin. Bisa buka cabang. Amin.